Om Swastiastu. Malih pisan. Om Swastiastu. Matur suksema. Biasanya kalau habis makan siang itu ngantuk yang kita awali niki nggih. Kita awali nah tadi Sing Prana sampun memaparkan mengenai Pitrayadnya sampai tadi ngeroras ngelingihan. Untuk sesi selanjutnya yaitu praktek. Sebenarnya kemarin dari memandikan jenazah, masang leletan, ya, tapi tadi disampaikan oleh ketua panitia diambil dari ngereke saja katanya, karena mungkin waktunya kurang mungkin gitu. Tadi dari ngereke saja. Walaupun tadi sudah disampaikan pada sebelum ngereke itu ada upacara narpana, ya, narpana. Ya, sebelum narpana ada memandikan jenazah yang sarana-sarananya juga sudah dipersiapkan. Setelah memandikan jenazah baru narpana. Setelah narpana dibakar atau dikremasi, yang lazim kita laksanakan di sini dikremasi. Setelah dikremasi keluar abunya. Nah, ini yang akan kita laksanakan sekarang. Prakteknya yang kita ambil setelah menjadi abu. Mungkin sebelumnya sudah para pinandita juga, ibu-ibu serhati atau ibu-ibu yang lain sudah pernah melihat memandikan jenazah. Makanya tadi ketua panitia menyampaikan kiranya tidak perlu diambil lagi. Jadi kita ambil pada saat ngereke manten. Ngiring sarang-sarang makin semua untuk memperhatikan ngereke. Ngiring sarang Prana Gede. Nah, ini sudah menjadi abu, ya, keluar abunya, dibentuk, ya. Nah, biasanya waktu dibakar jenazahnya mungkin tidak halus semua, ya, pasti ada tulang-tulangnya, ya. Jadi diambil sebagian, ada juga nanti yang dimasukkan ke kain, ke dalam kain, dibungkus, diulik dulu, apa namanya itu, diulek dulu, ya, di blender, ya, bukan bumbu dapur, ya, diuyak dulu, dihaluskan, sebagian, nanti dari keluar kremasi begini bentuknya, ya, ngereke ini, ngereke, nanti diambil. Ada biasanya cobekan, anggap saja ini cobekannya, ya, cobek, anggap saja ini cobekannya. Anggap cobekannya, pada saat nguyek menggunakan tangan kiri, menggunakan tangan kiri, banyak gitu. Dikit tebu. Ini juga diambil, niki kepala, ya, niki tangan kiri, tangan kiri diambil, ada pes bolongnya, niki tebu pakai nguyeknya, tebu, niki pes bolongnya di sini, anggap aja niki pes bolong, nah di sini terus nah, niki simbolisnya diambil semua, semua diambil, bagian-bagiannya.
dari atas kepala, nggih, tangan, badan, Kan baru diambil. kaki kiri kanan, Baru dia anu lagi, betul. Dibuat lagi. Tangan kiri nggak biasa saya. nggih. Pergunakan tangan kiri, nggih. Biasanya yang uyek keluarga, nggih. Semua yang ngambil petulangan namanya ya. Petulangan itu keluarga, yang uyek juga keluarga. Nggih. Tangan kiri ya, di tangan kiri diuyek ini, Ini nggak nggih. bisa dibungkus, ini yang pakai ini nanti. Nggih. Nah, ini yang kan tidak mungkin semua dimasukkan ke dalam kelapa ya, kelungah nyoh gading itu atau kelapa gading. Nah, ini yang ada tulang-tulangnya ya, itu dibungkus dengan kain putih. Nggih, dengan kain putih. Nah, ini tadi yang diambil semua di bagian-bagian kepala, kaki, badan semua. tangan. Nah, ini yang diuyek oleh keluarga bergantian ya. Ini yang diulek, walaupun tidak sampai halus, nanti dimasukkan ke dalam kelapa gading, ya, kelapa gading, dimasukkan ke dalam kelapa gading semua. Dibentuk nanti seperti ponjen, dibentuk. Nah, gini lah dia bentuk. Ada orang bilang kalau nyekah itu sekah namanya, ya. Kalau ngaben ini namanya ponjen, ya. Beda memang, tapi bentuknya sama kelapa gading. Tadi waktu ininya, ini kan sebelum masuk di lagi di sana, kuangen. Dan Nah, Niki sam-sam. nggak usah. Niko samsam sebenarnya itu dipergunakan untuk air kumkuman, Ini sudah, disiapkan ini itu. sudah anu nih, Nah, sudah. ini yang sudah diuyek, tadi kelewat nih kuangennya belum. Ya. Tangan. Yang sudah diuyek, Karena kalau tadi itu begini, tulangnya masih nyampur. Pasti kepisah nih, tulang kepala dimasukin tulang kepala dulu, tulang tangan, tulang leher, bawah belakang dimasukin, tulang kaki masukin. Nah, baru diambil dikit-dikit untuk diuyek. Ada juga tidak diuyek, langsung dibungkus gitu. Langsung direka, kasih kuangen, dibungkus langsung dianyep. Nah, tapi tetap dimasukkan ke ponjen itu. Nah, jadi kuangennya ini ada yang kalau untuk mereka biasanya sih minimal 7. Ya. Ada yang pakai 22, ada yang pakai 7, ada yang pakai 11. Tergantung tingkatan upacara yang diambil. Kan ada tingkatan utama yang diambil, ada tingkatan madya, ada tingkatan kanistanya ya. Penggunaan kuangen tergantung upacara yang diambil, tingkatan upacara yang diambil. Niko sesuaikan. Niki bahannya dari ininya Karton. Di karton. karton bisa nggak ya? Karton yang tebel kan jangan iya, yang tebal dah karton betul. Nah, itu. Ini dias. Nah, Jadi dias ada. nanti setelah ini direka dulu. Misalnya niki kepalanya di sini 7 nih pakainya. Nggih, kan tumpuk kan nggak nyampe nanti nggih tumpuk. Nggih niki. Oh, ini kepalanya. Niki kepala. Oh, nggih, nggih. Mau ngambil berapa? Niko 7. Nah, 7. Nah, niki yang 7 yang diambil nggih hampura nggih, yang paling kecil niki. Ada kadang yang pakai 11 nggih, ada yang pakai 22. Nggih, niki tingkatan yang kecil dipakai, yang dipakai 7 nggih, enten. Kalau 22 ada lagi pemasangannya nggih. Kalau 22 niki. Niki 7 tadi ada foto ya. Gitu. Ini 22 niki. Ini 9 ini. Jenis kelamin nggak? Sama. Sama. Ini baru 9.
Konten. Oh, ini yang Yang 22. Niki yang 22. Berapa bro? 15? 15, 2 lagi. Oh, kaki ke bawah. 22 kan? 21 ya? Sapu dong, nggih. 21. 21 niki berapa? Kiri dulu. 3, Yang kanan kirinya dulu. Dan itu 52. 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tangan. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, baru 20. Kanan tangan kiri dulu. Kanan tangan kanan kiri. kanan kanan. Nah, udah 22. Oh, 21. 21 nih kok. Iya, ini 20 begini dia. Jadi di sininya 8, ke atasnya 9. Udah. 3. Dan. Ye. Nggih. Ini dokumen. Nggih, niki yang diambil Yang yang utama biasanya nggih. Memang ada perbedaan apalagi kalau seandainya suling nggih. Berbeda lagi nggih. Nah, niki yang biasa nggih, ada yang utama tergantung tingkatan Banten yang diambil. Nggih, enten. Nggih. Jadi yang 7 yang 22. Kalau yang 11 ada lagi. Ada. Yang jadi Prakarti di 11. Ini tulisan. Buka dulu lagi. Cari yang 11. Hitung aja dulu. Di dulu di leher, di tangan kiri kanan, Di terus belakang. di Di dada, punggungnya dada dia dulu. nggih. Terus punggung bawah nih, ya punggung bawah nih, punggung bawah ya. Kaki. Baru Kaki. kaki. Udah ke depan. 8 dong kan? Pun 8. 8. 1, 2, 3, 1. Oh di ini. Di perutnya belum 1. Nggih, perut, Di perut, di dada, punggung perut ya? nggih, Bentar, sudah perut, nggih. punggung 1. Kan 11. Kaki 2 lagi. Niki nanten Lutut 2, lengan. kaki dah. Nggih. Lengan ini Pun, oh nggih. masa? Oh, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Nggih, lengan, jari niki. Ya, Niki jari, makanya ikutin gini. Niki Jari. jarinya, Ah. nggih, niki jari. Oh, gitu. Nggih, niki Ah. kakinya. Pun. Udah. Nggih. Masuk sini semua. Nggih, jarinya. 11. Pun kan? Niki pundaknya, nggih. Nah, setelah ini dibungkus. Masuklah ke sini. Ke kelapa gading. Masuk ke kelapa gading, ini langsung ditutup gini, pakai sangku. Ada pes bolongnya. Kalau nggak 200, biasa 225. Niki. Nah, niki Nah, gitu. sangkunya, niki kelapa, nggih, ditutup kelapanya ditutup nggih. Masuk, Nggih. Niki ada biasanya dipakai apa namanya? Uang satakan, uang bolong itu nggih. Satak selai biasanya. Kenapa satak selai? Nggih. Nggih. Iya, lepas. Kenapa satak selai? Kenapa 225? Itu nilai tertinggi 225. Nggih, 225, 9. Nggih, tuh 200 nggih. Sangkil. Kalau pes bolong tiruan ada sih nggak? Kalau makan nak Ya. bukan Ya, Piring kalau kedua. tiang bilang nggak boleh nanti salah nggih. Boleh nggih. Ya, yang asli nanti berat katanya nggih. Apa namanya? Kembang. Kembang, terus apa namanya? Cili ya, pokoknya dia. Nah, niki kita ibaratkan manusia. ada Nggih. mengandung Jadi langsung dicelup aja, celup. nggih, dihiaslah cantik. Niki ponjen namanya. Kalau sekah itu ada suku tunggalnya. Nggih, ada suku ada tiangnya. Nggih, ada tiangnya. Nggih, itu namanya suku tunggal. Nama, Dikamenin. Nggih. nama ada, semua Iya. itu ada. Terus tulisannya di sekah itu ada apa? Ya. Di sebelah sekahnya. Nanti namanya juga ditulis. Pakai tongkat dia. Tongkatnya itu dipasang, itu pakai dadap, sarang dadap. Ya, benang tidak itu ada namanya udah. Namanya dari daun lontar. Nggih.
Kadang-kadang kalau lontar busung. Nah, Bisa kalau niki kalau sudah berbentuk seperti ini, niki dihias pakein kain kayak buat dak sineling nggih. Kan pasti dihias kenten nggih, nanti dipasangin pakaikan bunga kenten nggih. Ini namanya ponjen. Nggih, ponjen. Kalau nggih, kalau ngaben niki ponjen. Kalau nyekah namanya sekah. Puspa, Ya, dah, puspo. Nggih, cuman ininya kan harus ngajum dulu, nganget daun bingin dumun nggih. Apa namanya? Kan niki nganyut biasanya setelah Nganyut. ngirim niki. Setelah ngirim kan nganyut ke laut. Kalau dilanjutkan dengan ngabe atau ngeroras, nggih, dia lanjutkan dengan ngeroras, langsung biasanya ngedetin, langsung nggih di laut. Niki di apa namanya? Di larung, nggih, di laut, terus langsung ngedetin, langsung bawa Banten untuk ngedetin, nggih. Hari nike, namanya ngelanus. Nggih, kan ngelanus, kecuali kalau yang ngeroras itu dilaksanakan nanti 12 hari ya. boleh 12 hari ya, nggih. Itu namanya ngeroras, boleh dilaksanakan 12 hari, tapi kalau dilaksanakan pada hari itu selesai, itu ngelanus namanya. Nggih. Roras di Bali maksudnya kayak. Nggih, ya istilah di Bali mungkin beda-beda nih Pak, nggih. Itu ada yang bilang Nah, niki ampun niki ngangge niki putih kuning tapi dados warna macam-macam. Putih. putih, nggih, putih kuning dados, nggih. Nah, biasanya kan ada sudah yang kalau di Bali sudah ada yang jadi, nggih, ada sudah jadi. Kalau di sini biasanya sih kelengkapannya saja yang dibeli, nggih. Biasanya ada bunga-bunga emas palsu itu ya, yang emas palsu, Semua nggih. palsu ya? Itu dibeli biasanya di Bali, niko dipakai menghias kan, nggih. Nah, ini kan biasanya di larung ya, di larung langsung selesai ngaben di laut, ngedetin, selesai ngedetin, nganget daun bingin, nggih. Nganget daun bingin itu keluarga, nggih. Yang jatuh, yang kalau yang di aben atau di roras itu laki-laki, nggih, itu dia tengadah. Tengkurap Tengkurap, nggih. Kalau perempuan Tengadah. cari yang tengadah. Kan itu daun bingin itu ada pasti putih dan hijaunya ya. Kalau yang hijaunya itu yang tengadah. Kalau yang putihnya itu tengkurap gitu. Nah, itu diambil. Nah, berapa dipergunakan daun binginnya? Nah, itu ada istilahnya asuun tegen, nggih. Jadi kalau yang laki ategen, nggih. Kalau yang perempuan asuun. Jumlahnya itu boleh dipakai, ada yang menggunakan 45, ada yang menggunakan 18, ada yang 63 gitu. Boleh sebenarnya. Tapi kalau 108 itu sulinggih yang menggunakan itu 108 nggih. Terus kalau yang ngabennya ini perempuan, yang roras ini perempuan, berarti kan dicarinya daun beringinnya yang tengadah. Nggih. Kalau seandainya pakai 18 boleh, 18 boleh, 54 boleh, 45 juga boleh, nilainya 9. Nih, itu disusun di sini. Kalau ponjen itu ada rangkanya, ya kayak bukan ponjen, puspo itu ada rangkanya seperti ini di dalamnya, dari bambu, ada suku tunggalnya ya, karena tidak ada sarananya, jadi disampaikan saja, walaupun mungkin tidak bisa membayangkan seperti apa ya, karena biasanya kan kita lihat yang mudah kita serap ya, ada bahannya ya, karena ini nggak ada bahannya, jadi kita sampaikan saja, Nah, itu ada bambu, ditutup dengan ini, sebelum ditutup dengan ini disusun dulu. Swastika sebenarnya.
Jadi di sini ada prarai, ada sastra Balinya juga, urut Balinya sini. Di sini ada lungketnya, pakai data, nanti digantungin nama. Betul. Di tengah-tengah sini ada daun medori, ya, perikian majegau dirajak, dibungkus daun medori. Jadi ini intinya waktu pedangde mau mulai meroras itu diurip ini, pedangde. Diurip ini yang daun medori di tengahnya. Ini perai, ini ya hiasan lah. Biasanya pokoknya apa terserah mau emas mau perak silakan. Ini kelapa gading. Di bawahnya, terus ini ditutup juga. Tuh. Nah, sekahnya seperti itu. Sekah ini namanya suku tunggal yang ini. Nih, yang bentuknya salib. seperti salib itu namanya suku tunggal. Ya. Swastika ini. Jadi simbol swastika, simbol perapatan. Makanya boleh dilarung di perapatan, Kapus Pati, ini Kapus Pati ini. Tuh, boleh larung sana, boleh larung di laut. Nah, karena ini ada kelapa gading dan suku tunggalnya masuk ke kelapa gading. Tuh. Bentar. Ada tungkatnya, ada namanya di sini. Ini perarainya. Kalau perempuan ya perempuan, kalau perempuan pasti cantik, ya perempuan. Kalau laki ganteng, di sini. Ya, itu. Nah, Niki. Niki bahan bambunya nggih. Yang nggak bisa membayangkan Niki kayak apa ya. Ya, kayak gitu. Nggih. Nah, Niki di dalam Niki nggih. Jadi di luarnya dikeliling ini supaya tidak kelihatan rangka-rangka bambunya nggih, dibuat cantik nggih. Terus ya seperti tadi disampaikan seorang Singgih Pranda, ya ini sarana-sarana di dalamnya ya. Ada daun medori. Nah, sebelum ini ngajumnya tadi dulu nggih. Ngajum itu dikelilingi. Kalau yang perempuan dari bawah dulu. Dari bawah dia ke atas ngajumnya. Apa namanya? Melingkar. Daun beringinnya nggih, dari bawah kan ada seandainya pakai 18 atau 45 semuanya dipasang. Dijahit itu. Nggih, dijahit nggih. Dijahit, lilit nanti di sini nggih. Yeah. Nah, kalau yang keluarga Dan nggih. diarahkan oleh Semua mangku. keluarga. Diarahkan oleh mangku gitu. Biasanya kalau kita sering laksanakan itu kan di Gerahayatnya Cilincing nggih. Biasanya kalau ngajum nggih, keluarga semua yang ngajum biasanya dipandu oleh mangku nggih. Nggih, kalau yang laki biasanya dari atas dia ngambilnya ke bawah. Enten nggih, ngajumnya jadi dililit diumpamakan itu pakaiannya supaya teduh. Kalau nggak salah tadi menyampaikan Singgih Pranda kenapa menggunakan daun beringin? Ya, karena di surga tidak ada daun beringin, yang ada hanya pohonnya saja. Nah, inilah sebuah untuk peneduhnya, makanya ada nganget daun beringin. Sebelum itu. dipanggil ke Karyama. Nggih. Nah, ini setelah sekah jadi, nggih, mau ngelinggihan. Nah, ini dibakar lagi. Nggih, ini dibakar lagi, dibuatlah daksina linggih. Karena sampun meraga dewoyang. Nggih. Nah, dibuat daksina linggih, terus boleh ngadegan langsung dilebar, boleh di catus pato atau di segara nggih. Sebelumnya kan ada nyegara gunung nggih. Kalau sekarang sudah bisa dilaksanakan di Pura Segara, langsung nyegara gunung di sana nggih. Begitu persembahyangan di gunung, persimpangan gunung di Pura Segara itu langsung dilebar nggih, dilebar di Segara atau di Catus Pate. Barangkali mau dilanjutkan untuk ngelinggihan atau di Bali kan dilebarnya di sini
seandainya di rantau nih di Jakarta, kita ambil salah satu contohnya ya. Mau ngelingihan di Bali, boleh. Nih. Ngulapin lagi dari laut boleh, dari Catus Pato di Bali boleh. Nih. Jadi setelah ngulapin kan dibuat daksina linggih kembali. Nah nike yang mau dilinggihkan di rong 3. Nih, enten kalau ada rong 3. Nih, kalau ada yang biasanya mau ngelinggihan di sini, tapi saya tidak punya rong 3 gimana? Boleh. Nih, buat saja pelangkiran khusus untuk Betara Yang Guru, nih, Dewa Yang. Nih, karena kan tidak semua mau ke Bali, belum mungkin sempat nih, karena begitu selesai upacara ngeroras, harusnya langsung dilinggihan paling tidak 3 hari, nih. Lewat dari itu tidak boleh, nih. Harus dilebar dumun, nih. Begitu dilebar baru kedetin lagi atau ngulapin lagi kalau mau ngelinggihan. Kalau mau ngelingihannya di sini, nih, di rumah di sini tidak punya rong telu, boleh pergunakan pelangkiran. Nih. Yaitu solusinya, karena memang ada beberapa umat yang bertanya kepengen ngelingihan di sini. Nah, bagaimana sedangkan saya nggak punya rong telu? Gitu. Nah, itu boleh dilaksanakan seperti itu. Yang penting hati, ya, nah, hati, karena sampun meragayang panggil dari mana saja bisa. Nggih, sampun meraga Dewa Yang, nggih, di mana saja bisa. Kembali ke hati, rasa soalnya niki, nggih. Aduh, rasanya kok nggak enak kalau nggak di Bali. Oh ya silahkan, boleh di Bali. Gitu, nggih. Nggih. Niki singgih pranda malih menambahkan, nggih. Jadi sebenarnya tidak boleh dipaksa. Di mana mau menginggih gitu. Pengalaman nih, pengalaman tiang mumpung ngeroras Jakarta. Setelah ngeroras dia bilang, "Ratu, tiang jadi ngelingihan Bali Ratu." Oh, enggak, cek. Sampai di Bali, ngelingihan di Bali bantennya banyak katanya. Setelah itu didatengin ibunya. Saya nggak mau tinggal di Bali, saya mau tinggal di Jakarta katanya. Balik lagi ke Jakarta. Nah, ini jangan sampai pengalaman seperti itu. Ibunya, keluarganya maksa supaya di Bali karena anaknya yang meninggal. Jadi anaknya bilang, saya nggak mau di Bali, saya mau di Jakarta. Balik ke Jakarta lagi. Ya, tuh. Nah, ini pengalaman nih. Gitu. Jadi memang ya kita nggak bisa maksa. Mungkin di Bali dia nggak kenal siapa, mungkin gitu. Istilahnya saya maunya dekat ibu di Jakarta. Akhirnya kembali ke Jakarta. Nah ini karena dipaksa oleh ibunya ngelingihan di Bali gede-gedean lagi. Gitu. Nah ini kan kasihan juga umatnya kalau begini kan. Jadi makanya yang minta kalau setelah ngeroras atau apa jangan memperluasan lagi. Percayakan pada pedanda atau selinggih yang puput gitu. Nah itu karena nggak percaya perluasan lagi, nggak mau dia tinggal di sana. Akhirnya balik lagi ke sini kan gitu ya, rugi kan, rugi ongkos, rugi macam-macam. Ini pengalaman tiang yang kita alami. Oke, barangkali niki wenten yang dipertanyakan malih nggih. Nggih. Masalah nguyang nih, yang selama ini nguyang asal Oh. harus tangan kiri, biar dia nanti bisa ngejelasin sama keluarga mulai sekarang harus tangan kiri. Tangan kiri nggih. Nanti kan harus tangan kiri. Kenapa kok harus tangan kiri? Oh, maksudnya maknanya napi nggih. Kenapa harus tangan kiri? Ya, Jadi tapi kan bisa di. kalau secara logika tangan kiri ini yang paling bersih. berguna dan paling bersih. Pokoknya dia pakai apa aja mau. Tangan kiri. Bagus ini paling bagus. Ngisi gentul dah tuh. Anggo nyebok dah tuh, sama mandiin dah tuh. Ini kidal namanya itu. Kidal, Bu. Nggih. Oke, nah nih jadi sebenarnya sampai ngeroras pun itu pasti pakai tangan digelangin di sini dulu, gelangin terus bolong yang satakan itu, baru nyepit, baru dia gitu,
Ngejepit tidak pakai tangan namanya. Ada sepit. Ada sepit nanti nge. Yang kepala, yang tangan, yang badan, yang kaki gitu. Baru diulah. Harus tangan kiri, karena tangan kiri yang paling berguna. Nge. Misalnya kita punya rombongan ya, namanya manusia pasti dalam sebenarnya di sini apakah hanya di sini Banten atau harus di rumah juga di Bali. Sudah. Kalau sudah ke sini Sudah link dia. sudah link. Ya, sudah Jadi link. kelingihan itu Data. Panggil di sana data. Tidak perlu lagi melihat sana, melihat sini. Nge. Makanya Niki banyak yang juga salah kata. Sudah yang di sini, mungkin yang di Bali. Padahal sudah dewa yang namanya, sudah sunyi. Sudah yang itu sunyi, sepi. Dipanggil kapanpun, beliau akan datang. Ya. Aris Bu. ampun pemerintah. Ya. Jadi tidak sudah lagi selesaikan ampun Niki bisa Niki. Bisa Niki. Nanti kalau Kasih. di hari raya itu kan enggak swasembada. Nggih. ada kalku pelaksanaan itu maksudnya. Oh, waktu melingihan itu. Nggih. Wah, enggak usah pakai dinas itu. Nah, udah kan itu pedanda di kafenya. Waktu ngelingihan enten Nunas Tirta kan ngelingihan dumun. Nggih, ngelingihan dumun. Setelah melinggih, nggih niki nak belum melinggih, dados sampun tunasin Tirta. Nah, niki linggihan melinggih sampun melinggih. Benjang-benjang jagi ibu wenten upacara napi keten wau nur Tirta. Kita Nunas Tirta nggih. Nah, Nunas Wangsupada. Nah, namanya kita yang nunas berarti untuk kita sendiri, bukan untuk beliau lagi. Berarti ngeten nggih kalau sudah di sini diselesaikan terus di Rombongan. Nggih. Sudah sampun Sampun. Nggih, nggih. Nanti tinggal ibu tunasin gitu tiap hari raya gitu, tapi untuk ibu sendiri, jangan bisa sama. Karena wasupadi itu cucian kaki, betul. Jadi nggak boleh ibu kecil naik ke atas. Ya. Masa saya minta sama ibu, terus nanti saya kecil minta ibu lagi, cuci kaki ke atas nggak mungkin. Tinggalnya di mana? Gitu. Tapi ini ngeten di luar Nggih, tapi Nggih, nggih. Rombongan itu banyak kalau wenten bikin misalnya kata seperti ini tapi saudan tapi hanya sekedar berbicara misalnya begini nah besok kalau saya punya duit nih saya nggak bikin rumah dulu ya mau bikin belajar saudan. saudan ada berarti harus mempegang Pegang sok. Nggih. Ya. Mungkin pemangku sudah bisa pegang sok? Nah, belajar ya. Oh, materi berikutnya nggih. Niki sampun waktunya napi aku napi. Oh, nggih, nggih. Beda pegang sok itu. Jadi semua dikembalikan. Setelah pegang dikembalikan ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara, ke tengah. Semua dikembalikan itu. Ada kelapa, ada bolongnya 33. Mulutnya timur berapa, selatan berapa, barat semua dikembalikan dengan nyuknya segala semua. Ya. Itu namanya pegang sok namanya itu. Ya, jangan hanya sekedar mantul dia memperakan, udah gitu atau kembaliin. Kurang dulu. Ya kan janji sama Tuhan. jadi pegang soknya di Iya, karena di yang guru, ibu punya luhur pasti ibu janji kepada luhur kan. Nggak mungkin janji sama orang lain. Kecuali ibu utang nanti yang bisa bayar utang ya. Nah, ada janji sama orang lain namanya. Kalau ini kamu janji kalau saya punya uang nanti saya akan begini gitu. Nah, itu. Ya, musaudan namanya itu harus megang sok. Enggak peras di sini. Nih, mungkin ada lagi. Ada lagi yang Ibu ada Diksir. Niki wau Kremasi Diki Wenten Pak Ibrahim. Dua yang ke apakah sama nilainya anduk di tempat sungai Niki salah satu contoh yang pernah kita laksanakan di Cibinong sebenarnya. Nah, seperti itu
Nih, yang penting sungainya itu bermuara. Nah, ini pengalaman lagi. Ya, kasih pengalaman lagi. Karena kebetulan, sebenarnya pelakunya kan kami ini. Kami kalau nggak salah 2 tahun yang lalu itu ngaben ngeroras mengingat di Karanganyar. Di Karanganyar orang Jawa ini, bapak, ibu, ibunya bapak dan bapaknya ibu. Bapaknya ayah, bapaknya bapak. Itu. Jadi 3 itu. Itu di kuburan umum. Kuburan umum. Mau ngaben dan ngeroras. Kita survei ke sana, ada lautnya itu di Segara Ukir kira-kira 6 jam. 6 jam dari tempat ngaben. Kita survei lagi, ada anaknya Bengawan Solo, gede. Terus kita bilang, ini dalam lagi sungainya kan. Ratu, bisa nggak di sini? Oke, bisa. Ini kan mengarah ke laut kan? Ya, udah. Jadi itu makanya perlunya diulik itu, supaya dia larut semua gitu. Nah, jadi Jujukan Sanggah Surya di sana di pinggir sungai, pinggir sungai. Jadi ngedetin dulu ke kuburan umum, masukkan ke Daksina Linggih, langsung dipertik ulang, mati simolis semua, baru di ngaben, baru dibakar. Ya, setelah benar panen terus dibakar, istirahatin kita pengentar segala baru dibakar, terus baru ngirimnya ke sungai. Terus setelah itu ngedetin di sungai itu juga, satu tempat di sungai itu juga. Nah, setelah itu ngeroras. Nah, kita ngeroras termasuk di sana lipat karang segala macam-macam caru. Nah, tadi setelah ngaben dia lupa nyampaikan. Setelah ngaben di Sitre atau di mana, di rumah sang duka mencari lumut. Lupa dia nyampaikan tadi ya. Barengan dia. Sekarang baru mau nganyut, di rumah sudah mulai mencari. Gitu. Gak apa-apa. Udah capek duduk deh tadi. Gitu. Nah, setelah itu, setelah ngeroras itu juga gitu. Langit daun dingin, dekat juga tetangga punya daun dingin. Jadi kita minta. Setelah itu ngajum dan di sini ngajum. Setelah itu ngeroras nganyutnya di sana juga. Di rumah sakit, jadi untuk secara simbolis dipasangkan di anunya apa namanya kelengkapan perlengkapannya, lalu dibungkus. Nah, kalau ada lagi yang dimandikan nanti secara simbolis seperti nyilip. Pada saat nyilip kan dibuatkan nyilip diawali dengan ngedetin dulu, mulapin dibuatkan daksimelinggih. Daksimelinggih itulah yang dimandikan secara simbolis. Itu, ya, karena tidak ada jenazahnya, karena mulapin aja. Itulah apa namanya daksina itu dianggap jenazahnya. Gitu. Nah itu yang dimandikan secara simbolis. Itu. Yang lain? Oh ada lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Niki di luar materi niki terkait ke pengakuan. Mungkin dia bertanya. Kami kan diminta kan dianggap di sini betul. Nah, misalkan kita pulang kampung gitu, sepertinya tuh di kampung tuh kayak nggak apa ya, dianggapnya nggak sah. Di sini jadi kayak seperti harus diminta lagi. Jadi satu, nah kebalikannya juga kan banyak juga kan mampu yang dari di daerahnya sudah diminta mampu raja atau di mana. Begitu di sini kan statusnya langsung menjadi mampu gitu kan, maksudnya gimana itu ininya mampu apa namanya pendapat yang sebenarnya. Yesus bersama Jadi kalau sudah namanya
mangku meraja, khusus untuk meraja. Kalau dia ke sini, makanya kemudian dari Bali itu, kalau dia ke sini, kalau untuk meraja sendiri di sini boleh, tapi kalau untuk di pura, harus turun kayu umur. Jadi sama kayak gini lah, mangku pura sini belum tentu boleh ngadepang di Jonggol, belum tentu gitu, karena kalau ke sana harus turun kayu di sana, turun kayu dulu, masuk keliling di sana, makanya jadi mangku sana terus hanya ujung-ujung terus ini langsung ngadepang enggak. Nah sama juga dari mangku sini ke sana, pasti kalau di Merajaan sana pasti diterima. Tapi kalau di pura lain, usaha dalam desa nggak boleh, tetap harus kaya di sana dan buinten lagi di sana. Kayu ditambahin padukuhan satu lagi lidahnya, baru boleh di sana ngantepang. Nah, makanya kalau dari sebenarnya begitu, kalau dari sini ke Jonggol, ke Taman Mini, ke Tansan Jaya, ke Bogor, boleh hanya ke sini saja. Boleh yang ringan itu yang ketiga pertanyaan itu hubungan ini ya mungkin ya tidak ada umat yang masih kebingungan kalau sudah bersama-sama mendengarkan situasi kegeratu Riki pasti umat meter-meter balik pertanyaannya. Yang pertama ini satu ketiga dekat dengan kami bahwa di mana tadi tiang kita di mana-mana rentan gitu. Ring Jonggol di tiang yang kritis burengan gitu. Di tiang rentan nyuruh ayu di Jonggol, tapi di tiangnya membangun buren dan gitu. Sama itu cari di sekarang. Nah, ini kalau di tiang ring Cibinong, di tiang ayah Riki, tetapi di tiang nyuruh ayu di Cibinong. Dawat juga tidak kayu ini kita lalu, mana kami yang masih angkat ke Cibinong, masih angkat di satukan kita dalam satu wadah. Tidak yakin tidak istilahnya ke Jonggol pasti tidak walaupun tidak yang merintis betul-betulnya pasti tidak minta ikut ke ruang gedenya, boleh nggak ada gitu. Ini karena kesepakatan Bajar bangkit di mana kita ngayah karena itu rumahku di Jonggol nyuruh ayunya Riki gitu kan nyuruh ayunya Riki berbaur gitu Cibinong jangan Cibinong oleh Jonggol Riki Cibinong gitu. Nah Riki satu Banjar Riki satu lingkaran yang mungkin di mana dibutuhkan bisa digunakan bisa dimanfaatkan. Riki Pak Banjar kan boleh namun tapi arah-arah itu yang kepingkali itu ini kantor weton pembidangan Sumatera Barat. Ini kalau kita mengikuti yayasan, setiap nanti orang kedukaan meninggal di rumah sakit, tidak di rumah, berarti di rumah tidak perlu ada pecaruan. Itu sebenarnya yang selaku tapi pemangku ini merasa diringankan. Wenten ke pokoknya wenten tirte sakit kita berada membersihkan di rumah suak-suak. Itu memperingan pemangku ini rumahnya di pelosok ini nunggu dari jam kantor di Gandong ring Segara jam 12 malam baru ring Segara dia ring rumahnya ini nunggu karena sepagi kan itu waduh ini program bagi sekian satu rumahku walaupun memang ayah-ayah untuk rumah tapi tersiksa rasanya menunggu yang masih di sekarang kita udah nunggu di rumahnya tidak ada orang lagi kan waduh itu yang menjadi pentan di dekat kalau pakainya alasan selain Pak Mantu nyaman yang menyampaikan nggak perlu lagi sudah ada kita tidak berada lah kita tidak merasa diringan tapi umat gue akhirnya saling otak tuh kan harus ditaruh padahal diberikan ringan sudah tidak lagi bertaruh kok masih kita bertaruh berapa biaya bertaruh kan gitu mungkin kalau sangdikan ini tidak mengeluarkan duit mungkin kita harus ditaruh gitu ini kadang-kadang makin dalam situasi makin ngumpul sampai bisa dibantah
demikian sehingga mati pos-pos yang mantuk suang-suang ini entar malih perdebatan. Pokoknya kalau sudah meninggal di rumah ya baru dikawin, kalau meninggal di rumah sakit ya nggak perlu kawin, cukup berbantu. Yang ketiga tuh, gimana? Atau pembicaraan Indonesia kan tidak atau membaca doa berbudayanya kantun tergantung mau gantung. Nah, biasanya kita sampun menggunakan suara gantung, ya, suara gantung mau satu, sunyantu, bagiantu dan kesamantu. Kita sampun tertera dari Kementerian Agama tahun 92 kalau tak salah gitu. Kita sampun disepakati sami. Nah, wenten alam yang mengeluarkan pada saat memimpin wenten murjantunya. Kalau menurut Pak Prabu Dharma Yase, otak murjantu itu bingung. Masa nanti anunya disuruh bingung gitu. Nah, disepakatilah kemungkinan sampun sami pakai tadi sampun dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini betul rumahku gede dari pojok, beliau yang mendukung Nabi Wasane merintis mengumpulkan para sulungnya Nabi sehingga terwujudkan ke cuman ring Bali durung presiden tuh Nabi Wasane ke Margian doa terwujud. Setiap sampun setiap Republik Kedesan setiap heran nanti Republik Kedesan. Ide karya ageng Beten, ngaben, naler, tapi bahasanya roras. Ini kan enter-enter di rumahku tuh, umatnya enter 6.000 orang lebih. Di rumahku terwenter wadah 6. Titiang enter di rumahku sini, keret ke kanan, keret ke kiri, terwenter sila-sila. Terpaksa ngante bang anu ke ring suang-suang gamelan ke wenten lekanjur, tapi wenten angklung atau 7 angklung. Terletak di rumah punya adalah tidak terpaksa orang Jakarta yang atau itu. Ini merasa tidak heran dibanding kenapa kok rumah punya nggak boleh ke tempat buka. Katanya Tunkake katanya tak boleh. Tidak heran apa fungsinya di rumahku. Oh lihat segini wadahnya banyak kok di rumah punya tidak ada. Padahal ini dipuri, religi lagi terletak. Ya terpaksa. Kakek Rantau memberanikan diri untuk ada di tengah-tengah umat itu. Nanti tidak merintisan mungkin karena tidak lengkap, tidak sampun nalar dumun tidak diberikan untuk doa diperbudak yang gede di Bali sampai Nabi ya dari provinsi Bali bilang di adik berani sekali memimpin diperbudak di tengah-tengah ini. Padahal ini ada itu bagus ada semua karena diperbudak ini kan mendoakan bukan menyembah. Tidak sampaikan ke bahwa Haji Titiang, Haji Mangku Boraga itu yang memimpin. Jadi kita mentan tidak enak penjelasan sekali batu, mana senami ini Nabi wasane tinagita serati Banten, sami-sami Nabi Rasa Presiden adalah denjangan sudah tidak perlu lagi membuat khususnya yang mulai buaya kita tidak bingung gitu. Tapi kalau sampai nanti dari pelosok harus bertaruh di tengah malam kan bingung. Oke, itu macam dulu semua besar kira agung ampun Aceh kita semua. Satu orang tanya lagi. Oh, satu. Sebentar berat. Tiang benten pertanyaan jadi dia nanti aja kan. Terkait dengan masalah Cipake masalah Cipake dia ingin tahu memang yang pengetahuan dia kurang mengenai masalah Cipake itu apakah wonten dasarnya referensinya kita menentukan Cipake atau berapa lama dan bagaimana itu yang masalah Cipake. Contoh real yang itu kalau misalnya kita ada kremasi atau ngaben, biasanya selesai acara itu kan memang peras gitu ya. Itu misalnya untuk pembersihan ya kan ya. Nah, yang jadi pertanyaannya kalau misalnya kita sahur itu misalnya sampai misalnya 2 hari atau 3 hari di rumah duka, berarti kan
setiap malam maghrib juga kita harus putar pujar kan kita. Nah, sepertinya juga dalam pikiran Tiang pun juga kalau kita pikir-pikir, pikirannya udah ada cutako di dalam pikiran Tiang itu. Setelah kita selesai itu kan kita pulang, kita kadang-kadang ini pembersihan saya pakai apa gitu. Nah kalau ngapain kan memang kita di habis itu ada prasidana, jadi kita menganggap itu sudah bersih. Gitu. Nah itu yang pertama Ratu. Terus yang kedua mengenai kepengakuan. Fenomena yang ada di banyak Cibinong ini ada rentet 4 pasang Gilmangku, ada 2 mewintan Vicky di Puro Sentul. Nah terus yang 2 Niko mewintan di Bali, kalau nggak salah itu di Melaka gitu. Nah yang jadi pertanyaan Bian, apakah untuk ngayah di Puro Cibinong dan sekitarnya di wilayah Cibinong, apakah semuanya harus nurun ayu atau satu mati? Oke, menikah aja tuh aku semua. Sama tuh. Kalau beroras tambah sunyantu 4 gitu. Jadi malah pemaku 5 malah. Ya 5 kan? Nah, kita 4, ngeroras saja 4. Enten, nah, makanya ya kita kan masing-masing lihat referensi. Kalau dia kan aguron-guron memang ya seperti itulah, harus ikut guru. Kalau enggak alpa ke guru namanya kan gitu. Nah, sebenarnya masih dipakai di Bali umur 1, tapi dia nggak pakai memang di bulan yang gurun-gurun kan yang Lombok, jadi agak beda kadang-kadang. Denpasar, Singaraja, Karangasem itu beda, beda, agak beda ininya gitu. Nah, mungkin beda penafsiran, mungkin satu weda, mungkin beda penafsiran gitu. Nah, karena kadang-kadang ada beroras, cuman pakai plegembal saja bisa membakti 8 kali. Jadi ada rong tengah, rong kelor, rong kajel. Gitu. Kalau penafsiran kami dari Lombok, kalau Bantennya mencatur, munggah sanggar tawang, rong telu, baru dibaktinin itu. Fiklu lagi, berarti 5 kali sampai puyung, 8 kali sampai puyung, gitu. Kalau dia nyatur niri, 1 ruang, itu namanya sanggar agung. Tidak, catur rebah, atau 1 niri bau ngangge sanggar tawang. Nah, itu bau nambah 3 kali, rong tengah, rong kelor, rong kajel. Nah, kalau sanggar agung enggak dibaktinin, Pak Bosananya saja dibaktinin. Caturnya dimantramin, ini kemana? Nah, mungkin penafsiran yang beda gitu. Ya, tapi kita ya memang karena dia gurun-gurun, beliau belajar kepada si A, diberikan ilmunya begini, terus belajar ke yang B, dikasih ilmunya begini. Mungkin intinya sama, hanya pelaksanaannya yang ini dan penafsirannya yang beda. Sama intinya. Baktinya dados, dan baktinya juga dados, kan gitu. Gitu. Nah, yang penting kan mendoakan gitu. Nah, di kemudian ini ada tambahan. Yang sedikit menambahkan tadi mengenai caru, yang biasa dilaksanakan begitu selesai ngaben, dilaksanakan mencaru di rumahnya. Nah, ada juga yang bertanya, boleh kan yang tidak mencaru berarti karena tidak ada orang juga boleh niki bawa tirtenya, lunas tirta rengkrane sang pemukul, jangan tidak mencaru ya tidak ada solusinya itu jadi harus ada solusinya karena kan membersihkan itu yang di rumah karena kan habis kedukaan semua bersih, keluarga juga bersih gitu. Kalau tidak mencaru tunasan tirta kepada sang sulingi, sang manggala itu kembali rasa seperti tadi Aji Mangku menyampaikan, tapi banyak di lapangan yang pokoknya harus mencaru gitu. Nah itu kembali rasa lagi kalau mencaru silahkan
boleh dilaksanakan. Kalau tidak mencaru, solusinya tunasan tirta sareng sang manggala. Itu supaya tidak menjadi perdebatan. Kembali ke rasa lagi kepada sang saling medue kedukaan yang kedukaan itu nak kembali masalah rasa mau dilaksanakan boleh kalau ada, mungkin kalau biasanya banyak kan langsung dihandle kalau yang tidak dilaksanakan tunasan tinte ring prada dibersihin itu semua yang di rumah. Nah tapi kalau ngeroras ya harus mencaru di sana karena pekarangan aja sudah dicaru juga sebenarnya tete. Nah kalau mau tidak mencaru ya harus bawa tirtanya ke rumah gitu. Niko kembali rasa lagi silahkan mau dilaksanakan atau tidak kembali niko ke masing-masing gitu. Yang penting sudah ada solusinya niko sampun. Karena di Bali dia di Merajan ya, terus di sini meningkat ke pura yang gede, itu harus mewinter lagi di sini. Mewinter di sini waktu adalah mewinter. Mau di sini, mau di Jonggol, mau di mana, yang penting persetujuan Banjar. Gitu. Ya karena di Bali itu kan dia di Merajan dia sendiri, iya kan. Sekarang di pura masalahnya lebih tinggi lagi, gitu. Nah, makanya harus Riki malih winter. Pasodalan itulah diurut namanya. Pasodalan kan terkait Banten yang macam-macam lagi, cuman Puintenan Saraswati udah selesai. Winter lagi, gitu. Nah, yang Cuntake ada memang dasarnya di Wari Gegemet. Nah, itu ada yang 3 hari, Brahmana karena 3 hari, Kesatria ada 7 hari, Waisya 12 hari, itu. Nah sekarang kalau kita dirantau seperti itu, ya nggak bisa kita lakukan itu. Yang penting sekarang gini, setelah kita misalnya ngambil jenazah, ya kan merasa Cuntake, kan disiapkan di periuk itu. Setelah itu kan setelah nganyut, kan ada prasita itu, prasita sudah selesai. Nah kalau misalnya 2 hari tadi seperti 2 hari di Geraha, itu kan di sana pasti ada salah satu mangku pasti ada bawa tirta, minta sama tirta mangku tidak pembersihan dan pelukatan, kita sendiri udah selesai, kan rasa namanya juga. Situasi kalau di Bali mungkin 3 hari, kadang-kadang sampai libur megaya gitu loh, kan kasihan lah sebenarnya. Ya, kalau dasarnya ada dasarnya. Tapi lihat situasi, makanya supaya jalan juga di skala patra, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Ya, supaya jalan juga, jangan kita ngomong di skala patra, tapi kita nggak pernah laksanakan itu. Gitu. Nah, terus makanya pas habis ngaber prasita pulang. Di rumah sudah dicaruin atau udah dibersihkan oleh tete Belanda itu Cuntake. Memang dasarnya ada. Ya, kalau itu kita laksanakan, bingung kita semua di rantau ini. Makanya di skala patranya biar jalan. Itu di Bali di semua caranya jalan. Ya, begitu kira-kira. Jadi harus pintar lagi di sini. Karena itu di Merajan masalahnya. Merajan kan istilahnya Merajan pura, agak tingkatannya agak tinggi lagi. Gitu, ya. Nggih, betul semua. Benten sedikit yang tambahkan tadi mengenai Cuntake. Kita melayatkan ke Geraha nih, ada di Geraha nih jenazahnya ya. Terus ada Pitra Puja. Kayaknya tadi maksudnya Bapak kalau habis Pitra Puja, nah ini kan Cuntake maksudnya Bapak nih. Cuntake, bagaimana membersihkannya? Mungkin gitu maksudnya. Nah, kalau yang Cuntake ini sebenarnya yang purusanya, purusanya bukan yang lain tuh tidak Cuntake sebenarnya Nah, kalau mungkin itu rasa lagi
Kalau seandainya habis Pitra Puja, tidak punya tirta pelukatan, boleh. Kalau di Bali dulu niki entah apa ya, namanya turun temurun. Biasanya air itu di atas genteng, terus kita tatakin, kita tunas. Itu ya dulu tiang niki, karena dulu tidak ada tirta pelukatan. Sekarang banyak tirta pelukatan, nunas tirta pelukatan, baik itu di pura, baik itu sarang sini pranda, atau itu tunas taruh di rumah. Kalau mungkin pas mau ngelayat, taruh di depan rumah, begitu datang langsung melukat. Kalau tidak ada tirta pelukatan, ada alang-alang. Alang-alang, apa ya nama bahasa alang-alang itu? Ambengan. Ambengan. Nah, itu 3 kati. Tapi kan kadang susah juga nyari, kita di Jakarta nih, kadang susah juga nyarinya. Kalau tidak ada tirta pelukatan, boleh alang-alang sama air putih, itu sudah ibu ketisin dirinya. Itu sampun. Ada sebenarnya solusinya, enten ada solusinya sebenarnya. Alang-alang itu kayu sakti, ya, sudah yang tajam-tajam, yang landep-landep, ya. Jadi segala mala, itu biasa dibersihkan dengan alang-alang. Karena alang-alang juga dipakai pada saat membuat tirta sarang sungai prana. Alang-alang, padang lepas itu dipakai. Nah itu solusinya kalau tidak ada, mungkin Haji Mangku juga pasti ya di kampung, tiang dulu juga di kampung seperti itu, dikasih tahu sama nenek, karena di Bali juga jarang tirta pelukatan. Ayo itu ambil air di genteng, katanya nanti tengadahkan tangannya untuk keluar. Nah sama berarti itu solusinya. Tapi sekarang kan sudah banyak ada tirta-tirta pelukatan, bisa di pura-pura tunas sedikit, yaitu kita kita taruh di rumah, karena itu bukan hanya untuk saat kita cuntake saja. Pelukatan itu sebelum kita sembahyang, kita melukat dulu. Sebelum kita menghadap beliau, tidak Sang Yang Widiwasa, jadi kita bersihkan dulu diri kita dengan pelukatan. Begitu kita mau mempersembahkan canang, ajoman, pejati, kita bersihkan dulu dengan pelukatan sebelum kita persembahkan. Nah, jadi banyak fungsinya pelukatan yang kita tunas, baik itu kepada seni pranda atau di pura, nunas tirta pelukatan kita tunas taruh di rumah, itu banyak fungsinya ya. Jadi itu, jadi sebelum kita persembahkan kita lukat dulu gantannya. Begitu juga kita belum mau menghadap beliau, kita bersihkan diri kita dulu. Itu baru kita mentirta. Barangkali ada tirta dari Sang Sulingge, ada tirta wangsuh pada, atau kita nunas wangsuh pada. Nah itu ada perbedaannya sebenarnya, Niko sedikit tadi mengenai tiang tambahkan mengenai cukapel, terus Male. Ya, Niki sudah panitia sudah nyolek-nyolek ini. Sempurna seperti itu. Nanti lagi. Waktunya Niki barangkali lain kali ada waktu macam Niki panitia waktunya sampun lewat Pak Ketua Ampurayang Niki jadi melebar ya. Dia juga begitu ya. Tapi ada salah kata mungkin tadi ya, Ampurayang. Sampura kalau misalnya tadi mungkin dia salah kata, salah ucap, jadi 16 kangkung dari Singapura, kira melangkung ke Sampura. Om Santi.